welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Yuni. Di video kali ini, aku bakalan berbagi cerita ke kalian rasanya kena COVID pada saat hamil. Tapi sebelum aku cerita, aku bakalan ingetin terus kalian untuk jangan lupa di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa berbagi video terus buat kalian, oke? Oke, di video kali ini aku bakalan berbagi cerita ke kalian rasanya kena COVID pada saat hamil. Ya, pada saat hamil trimester 2 menuju trimester 3 itu aku positif kena COVID. Jadi awalnya pada saat itu aku kan ketika hamil itu masih kerja ya. Kerjanya itu kan di shift ya, karena kebetulan aku kebagian jaga di 24 jam ya. Jadi jam kerjanya itu pagi siang malam. Itu aku kebagian pas lepas malam. Nah, pas lepas malam itu, aku mulai ada kayak tanda gejala gatel gitu di hidung, kayak gejala mau flu gitu. Terus aku pikir, ini pasti cuman alergi aja, karena kebetulan aku punya alergi juga dan punya sinus juga ya. Jadi kalau kedinginan atau kena debu itu suka bersin atau suka mangpat. Nah, aku pikir kan itu ya, bukan pilek, karena sebelumnya, 1 bulan sebelumnya itu aku sempat kena flu batuk juga, tapi nggak parah sih, itu 3 hari sembuh. Nah, kalau yang ini, setelah aku ngalami gejala gatel hidung, malamnya itu, sekitar setelah maghrib itu, aku ngerasain meler gitu ya, hidung aku meler banget, dan itu bener-bener gatel banget, kayak gak seperti biasanya gitu, tapi belum ada kayak hidung tersumbat, itu belum ada, cuman kayak gatel, kayak ada serangga di hidung, dan meler terus-terusan. Terus aku bilang sama suami aku, tolong beliin obat gitu, kan aku pikir ini cuman kayak gejala flu biasa gitu. Nah, malamnya sekitar pukul 9 itu aku mulai ngerasain kayak sesak gitu ya, ada demam juga, udah ada demam tapi nggak terlalu tinggi, sekitar 37,8an, itu nggak terlalu tinggi ya. Terus aku mulai ngerasa ada sesak di dada tapi nggak terlalu parah, terus udah mulai bersin-bersin juga ya. Aku pikir ini kayaknya flu batuk biasa deh, karena sebulan yang lalu kan aku sempat kena flu batuk, tapi waktu yang sebulan lalu itu aku diawali dengan tenggorokan dulu gitu, nggak kayak sekarang, yang sekarang itu yang waktu gejala COVID itu aku diawali dengan gatal hidung. Nah, terus keesokan harinya kebetulan aku lagi libur tuh, demamnya agak mulai naik lagi, naik turun ya, kayak gitulah, namanya juga kayak gejala batuk flu ya, tapi gak ada gatal tenggorokan, cuman emang benar-benar gatal aja di hidung tuh, meler terus-terusan dan bersin gitu, gak enak, kayak flu aja gimana gitu rasanya. Terus udah gitu aku bilang lagi sama suami aku, ini gimana, kayak tambah parah gitu, tambah nggak enak, dan terutama itu ada tanda gejalanya itu ada sesak gitu, sedangkan sebelumnya itu ketika aku batuk flu yang bulan lalu itu nggak ada sesek. Nah, di satu waktu malam harinya aku mulai merasakan sesak yang bener-bener aku nggak bisa napas sama sekali. Itu terjadi di waktu tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 gitu ya. Aku bener-bener nggak bisa napas, ya udah hamil gede kan ya. Terus emang bisa tidur terlontang juga, udah hamil gede, terus kena flu juga, itu rasanya amazing banget, bener-bener gak enak banget, udah miring kanan, miring kiri, bener-bener gak enak, dia itu gak sesek banget di dada, gak bisa napas, sampai akhirnya aku kebangun, nepuk-nepuk suami aku supaya nepuk-nepukin punggung aku biar aku nggak terlalu sesak gitu. Akhirnya sama suami aku dikasih breast care ya. Terus aku di situ masih ngehandle pernapasan aku gimana caranya supaya nggak panik gitu ya. Karena itu benar-benar sesaknya itu kerasa, susah banget narik napas tuh, benar-benar nggak bisa gitu ya. Kayak ada tahanan di dada itu gitu. Meskipun padahal aku tuh nggak punya penyakit asma gitu, tapi ngerasa sesaknya tuh nggak enak banget. Nah, akhirnya di satu waktu tengah malam itu ya suami aku kasih kayu putih, kasih pokoknya biar gimana caranya hidung aku nggak terlalu tersumbat juga, terus aku bisa napas dan aku nggak panik gitu. Terus aku bilang sama suami aku, besok aku kerja lagi, pas piket pagi aku mau swab gitu. Suami aku awalnya nolak ya, takutnya kan emang benar positif gitu, kasihan karena posisinya lagi hamil. Aku tetap kekeh banget pengen swab, karena aku mikirnya kalau positif aku ngebiarin, kasihan janin aku gitu, aku nggak boleh egois sama diri sendiri. Istilahnya lebih baik aku dijauhin sama semua orang daripada janinku kenapa-napa gitu. Nah, pada tanggal 9 Februari pada saat aku piket pagi, aku pas masuk ruangan tuh bener-bener jaga jarak sama teman-teman aku. Dan aku bener-bener nutup masker serapat mungkin karena aku takut nularin teman-teman aku.
Aku awalnya diem dulu, gak cerita ke teman aku, tapi aku duduknya bener-bener ngejauh dari teman aku. Nah, satu waktu aku bilang nih, aku mau ke lab dulu ya. Aku cerita sama teman aku kalau misalnya aku gejala dari si COVID ini gitu. Kebetulan waktu itu lagi boomingnya Omicron ya. Pada saat Februari itu benar-benar lagi banyaknya itu kasus Omicron gitu. Jadi pas pada saat itu aku langsung lari ke lab, aku minta teman aku yang analis itu untuk aku minta tolong buat di swab antigen gitu, karena ini bener-bener gak enak banget, rasanya tuh flu-nya tuh beda dari flu batuk biasa, dan ada sesak gitu. Aku khawatir ada kenapa-napa sama janin aku kalau aku ngebiarin, dan ini beneran COVID gitu. Terus petugas labnya juga teman aku nanya, yakin gitu mau di swab, gimana kalau misalnya nanti positif? Aku bilang gak apa-apa, kalau misalnya harus positif ya gak apa-apa, lebih baik tahu daripada aku ngebiarin aku ternyata positif, aku nggak periksa dan janin aku kenapa-napa gitu. Jadi lebih baik aku tahu positif dan aku bisa cari pencegahannya gitu atau pengobatannya gitu, daripada aku pura-pura meriksain diri dan ternyata itu positif, kan sama aja egois gitu. Nah, nggak selang lama aku di swab ya, aku di swab antigen sama temen aku. Ternyata hasilnya itu yang langsung muncul itu yang bagian atasnya yang T itu. Nah, ini hasilnya ya. Emang yang bawah itu agak sama. Karena kalau kita positif COVID itu dan nunjukin tanda jalannya itu, jadi di swab antigennya itu yang pertama muncul itu adalah T. Nah, di sini aku munculnya itu T. Nah, aku mulai, ya ampun, kata kata temen aku juga, Neng, ini kayaknya positif gitu, tapi aku masih berpikiran positif ya kalau misalkan satu garis gitu. Ternyata pas lama kelamaan itu muncul garis samar di bagian C-nya itu. Nah, lama kelamaan itu jadi jelas ya. Kalau di foto ini kan kurang jelas karena aku habis foto ini langsung ke ruangan observasi, karena waktu itu aku mungkin shock ya. Nah, ini walaupun awalnya aku oke aja gitu, fine aja, berusaha setegar mungkin kalau aku misalkan positif aku akan menerima gitu, tapi kenyataannya tetap shock, lemes kaki, apalagi keadaan aku lagi hamil gitu, lagi hamil besar gitu. Jadi pada saat itu di foto ini cuma sekilas pas masih samar, belum jelas gitu ya, jadi aku langsung shock, langsung rasanya itu mau pingsan. Dibawalah sama teman aku ke ruang UGD untuk diobservasi dan dipakaikan oximeter. Nah, di oximeter itu alhamdulillah ternyata SpO2 aku normal ya, 94% gitu. Jadi nggak di bawah itu. Padahal pada saat itu aku benar ngerasa sesek. Ternyata mungkin karena seseknya, karena emang aku panik, aku takut, gemeteran. Yang aku pikirin ini gimana sama bayi aku gitu. Yang aku pikirin pada saat itu ya. Jadi aku benar-benar nggak peduli sama badan aku, tapi aku mikirin janin aku gimana kalau aku kena COVID gitu. Nah, nggak berselang lama aku diobservasi dulu di IGD karena aku hampir pingsan itu sambil nungguin aku datang sama orang tua aku datang untuk di swab. Saat itu emang keadaannya kayak pikiran aku kemana-mana gitu, jadi kayak nggak nyangka banget bisa kena COVID pada saat hamil gitu. Padahal dari muncul awalnya COVID itu beneran aku disebutnya paling strong gitu ya, karena di saat teman-teman dekat aku pada kena itu aku nggak kena gitu, karena mungkin ya pada saat itu imunnya kuat gitu. Dan pada saat itu juga aku jadi tim swab dan tim COVID juga gitu. Alhamdulillah selama jadi tim COVID dan tim swab itu aku alhamdulillah nggak pernah kena COVID setiap di swab gitu. Pada saat teman-teman terdekat aku aja di swab antigen pada positif, aku negatif gitu. Itu udah waktu itu pernah sampai 7 kali swab antigen, hasilnya negatif terus. Tapi mungkin ya emang harus ngerasain yang namanya COVID ini gitu. Terus pas Omicron lagi gitu. Jadi pada saat hamil juga mungkin imun aku juga melemah karena kan emang terbagi 2 sama janin gitu. Jadi aku kebagiannya kena pas lagi hamil. Nah, nggak berselang lama itu suami aku sama orang tua aku datang dan langsung melakukan swab antigen, dan hasilnya ternyata emang aku sendirian yang kena COVID gitu, karena emang ruang lingkup kerja aku kan berhubungannya dengan pasien ya, yang kita nggak tahu itu punya gejala COVID atau enggak gitu. Dan di IGD itu sendiri aku mutusin untuk isoman gitu ya, harus isoman 14 hari, dan sampel swabnya itu dikirimkan ke lab pusat buat di tes PCR gitu. Setelah itu aku bersiap-siap untuk isoman di rumah. Kebetulan orang tua aku punya rumah kosong gitu, jadi aku isoman di sana sendirian. Nah, yang paling khawatir itu ada suami dan orang tua aku, karena posisi aku waktu itu lagi hamil, jadi lebih dipikirkannya itu keadaan janin akunya gitu. Takutnya gitu aku stres dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sih
Tuh aku masuk IGD itu denyut jantung bayi aku sempat cepat ya di atas 160, tapi alhamdulillah turun lagi. Nah aku pada saat itu langsung gercep ngehubungin dokter kandungan aku ya via WhatsApp. Aku ceritain kalau misalnya aku positif, dan dokter obgyn aku langsung meresepkan obat itu untuk aku minum selama 14 hari. Nah next cerita, dari tanggal 9 Februari itu, aku abis dari UGD itu, aku langsung menuju rumah yang orang tua aku itu untuk melakukan isoman sendirian di sana. Nah, selama di sana, aku berusaha ngontrol diri sendiri dan ngontrol janin aku, denyut jantung janin aku. Jadi aku setiap jam, 1 jam sekali aku ngecek denyut jantung bayi aku. Dan alhamdulillah sih nggak tinggi gitu ya, tetap stabil di situ gitu. Karena dokter kandungan aku sendiri bilang kalau misalkan denyut jantung bayinya cepat, harus cepat-cepat konsul gitu. Di hari pertama isoman itu masih ada kayak mangkat hidung, gatal hidung, terus meler, tapi nggak ada batuk dan ada sesak. Masih ada sesak ya di satu hari, di hari pertama isoman itu masih ada sesak. Pada saat tidur aku gelisah, nggak bisa tidur karena kerasa ada tahanan gitu di dada, kayak nggak enak banget gitu. Beda banget kayak flu batuk biasa gitu ya. Kalau flu batuk biasa nggak sesesak ini, karena aku kebetulan setiap setahun itu ada 2-4 kali lah kalau ngerasain flu itu gitu. Nah baru kali ini aku ngerasain flu-nya tuh beda gitu, karena emang beda banget kalau emang flu batuk COVID dengan flu batuk biasa itu beda banget gitu. Saat hari pertama isoman itu benar-benar kayak tidur tuh gelisah, nggak bisa tidur karena emang sesak gitu. Rasanya pengen nangis, udah sendirian gitu ya, sedih banget gitu ya. Berusaha untuk nenangin diri sendiri, berusaha untuk tetap kalem gitu, supaya gimana caranya supaya aku nggak stres gitu ya. Posisi aku sendiri, nggak sendirian sih sama janin aku gitu. Tapi berusaha untuk pada saat sesak itu berusaha untuk tetap tenang gitu ya. Kayak gimana gitu, mau manggil suami juga kasihan kalau misalnya suaminya kena gitu ya. Jadi emang aku pada saat isoman itu aku tinggal sama suami aku cuma beda kamar gitu. Jadi emang berjauhan gitu ya. Nah pada saat hari kedua isoman itu mulai ada enak-enaknya gitu ya. Jadi nggak terlalu mangkat, nggak terlalu meler, dan nggak terlalu sesak, tapi masih ada gitu. Nah, selama isoman yang aku konsumsi itu tentunya obat dari dokter kandungan aku. Terus vitamin tetap aku minum, vitamin kehamilannya aku tetap minum ya. Terus aku konsumsi buah-buahan, aku konsumsi juga susu kehamilan tetap diminum, dan aku konsumsi si vitamin C juga. Terus aku berusaha untuk tetap makan yang banyak dan sesantai mungkin. Jadi aku dari situ pikirnya gini loh, oh mungkin aku capek kerja jadi aku harus istirahat selama 14 hari di rumah gitu. Aku mikirnya gitu aja gitu, jadi nggak, biar pikirannya tetap rileks dan tetap santai, biar nggak terlalu panik gitu. Hari kedua ini agak sedikit membaik gitu, tapi belum sepenuhnya membaik, jadi masih ada agak sesak berat di dada gitu, tapi nggak ada batuk gitu, cuman flu aja, meler gitu. Paling kalau batuk cuman gitu aja gitu, nggak yang benar-benar batuk sakit gitu. Jadi batuknya sedikit aja sih gitu, nggak terlalu parah gitu. Jadi hari kedua sih nggak terlalu itu ya, kayak pas gejala awal sama hari pertama tuh aku bener-beneran lemes banget gitu, nggak ada tenaga, rasanya pengen tiduran aja gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada muntah sama sekali sih, cuman kalau pusing ada. Nah di hari ketiga ini yang aku rasain itu mulai sedikit membaik ya. Tapi masih adalah sedikit-sedikit gitu, ada sesak sama hidung mampet sama melernya masih ada. Jadi belum benar-benar sembuh seutuhnya gitu. Pada saat hari ketiga ini tetap yang aku konsumsi kayak tadi, vitamin kehamilan, obat dari dokter kandungan aku, dan buah-buahan, vitamin C, terus menjaga agar nggak stres gitu, tetap komunikasi, terus berjemur, terutama itu yang berjemur ya. Tiap pagi aku berjemur. Terus ngontrol denyut jantung bayi aku, karena benar-benar aku khawatirnya itu ke bayi aku gitu. Jadi nggak nyangka banget kena COVID pas lagi hamil gitu. Pas hari keempat agak mulai mendingan nih, jadi udah nggak meler lagi, nggak sesak lagi, cuman masih ada bindeng-bindengnya, masih ada pusing sedikit karena bindengnya masih ada ya. Terus tapi aku udah benar-benar agak sehat gitu ya, jadi udah bisa beraktivitas, udah bisa masak nasi sendiri, terus udah bisa jalan ke depan bagian rumah untuk berjemur gitu ya. Terus udah bisa kayak bolak-balik sedikit, nggak tiduran gitu kan. Kalau hari pertama, kedua, ketiga itu aku bener-bener pengen tiduran, lemes gitu bawaannya tuh gitu, ngantuk gitu. Kalau hari keempat ini itu sama sekali
nggak terlalu lemes ya, jadi aku bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Cuman emang dibatasi karena posisinya aku lagi hamil. Nah, pada saat COVID ini, alhamdulillah aku dikasih teman-teman yang baik banget gitu ya. Nah, ini aku liatin foto-fotonya di saat mereka kirim makanan. Itu cuma bisa bertemu lewat kaca aja, karena posisinya di atas ya. Jadi aku cuma bisa bertemu lewat atas aja, dan mereka gantungin makanannya di depan rumah. Cuma merasa banget, benar-benar temen-temen yang baik banget. Pada hari keempat ini, itu keluarlah hasil PCR aku yang dari pusat, dan ternyata itu positif ya. Waktu itu CT-nya nggak terlalu rendah sih, masih bagus lah CT-nya gitu, nggak terlalu rendah banget, cuman emang butuh pemantauan karena emang aku lagi hamil gitu. Jadi dari situ teman-teman aku juga selalu menghubungi gimana keadaannya gitu. Terus dokter teman aku juga, teman kerja aku juga, misalnya dokter di tempat kerja aku juga selalu ngehubungin aku, mantau aku kondisi aku gitu. Posisinya pada saat itu aku kayak merasa sendirian banget gitu ya, kayak merasa dijauhin banget gitu. Banyak masyarakat yang beranggapan kayak apa sih COVID, COVID itu nggak ada, tapi ketika ada orangnya yang positif atau tetangga yang positif gitu, mereka ngejauhin gitu. Mereka kayak menganggap COVID itu adalah aib, padahal kan orang yang lagi sakit tuh harus disupport ya, walaupun emang cuman lewat luar aja gitu, tapi kan nggak boleh dijauhin, nggak boleh diasingkan gitu, karena siapa yang mau kena COVID gitu. Aku langsung next aja ke hari ke-11 aku isoman. Nah, aku langsung ke hari 11 aja ya, karena hari setelah 5 hari ke sana emang udah rada membaik dan makan aku udah mulai banyak, udah mulai ngerasa happy gitu ya, udah mulai terbiasa dengan kesendirian gitu, isoman gitu. Nah, aku langsung next aja ke hari 11. Di hari ke-11 ini, aku minta ke teman aku yang analis ini untuk swab lagi antigen buat memastikan aku udah sembuh atau belum. Karena emang sih waktu itu ya sistemnya begini, kalau emang udah isoman selama 12 hari kalau nggak salah itu dinyatakan udah negatif gitu. Jadi di aplikasi Peduli Lindunginya udah otomatis jadi hijau. Cuman aku buat memastikan ya supaya aku nggak bawa penyakit ke rumah orang tua aku lagi gitu. Jadi aku memastikan untuk swab antigen lagi. Dan pada saat itu alhamdulillah hasilnya negatif. Aku senang banget pada saat itu, dan aku saya pengen cepet-cepet pulang gitu, pengen cepet-cepet pulang ke rumah orang tua aku yang satunya lagi gitu, bukan di rumah kosong ini gitu. Nah, setelah sembuh gitu ya, setelah ke-12 tuh aku pulang ke rumah gitu ya. Di rumah itu aku tetap pakai masker, dan aku bener-bener takut masih ada virusnya. Jadi bener-bener aku prokes banget pakai masker dan jaga jarak, kecuali sama suami aku gitu ya. Karena emang suami aku bilangnya udah negatif ya udah gitu. Jadi suami aku khawatir kalau misalkan tetap aku sendirian, takutnya stres gitu. Padahal pada saat dari hari kelima aja aku udah kayak terbiasa lagi gitu, kayak nggak terlalu stres lagi gitu. Alhamdulillah gerakan janin aku pun aktif banget waktu itu. Jadi si dedenya aja kayak menyupport mamanya untuk semangat sembuh gitu. Nah, pada saat hari ke-12 itu aku pulang, bener-bener ngerasa mengasingkan diri aja gitu, karena aku takut kalau pasti orang-orang di sekitar aku, tetangga aku tahu kalau aku positif. Sedangkan waktu itu aku di isomannya di beda desa gitu, karena emang posisinya dekat sama tempat kerja aku, jadi lebih dekat untuk dipantau daripada aku tinggal di rumah orang tua aku yang di desa ini gitu, karena agak jauh dari tempat kerja aku. Nah, pada saat hari ke-12 itu di rumah itu aku benar-benar jaga jarak, belum sama sekali keluar berinteraksi sama orang lain, karena aku takut mereka ngejauhin aku. Karena pernah ada kasus satu kali pada saat tahun 2001 ya, tahun 2001 itu keluarga aku kena positif, terutama orang tua aku. Cuman berdua, ayah dan ibuku itu positif COVID, sedangkan keluarga yang lain itu enggak. Dan itu benar-benar aku diasingkan, diomongkan, bahkan sampai ada perkataan jangan ngelewatin rumah itu, awas COVID gitu. Kayak ngerasa hati tuh hancur banget di saat orang tua kena COVID gitu ya. Tapi mereka menjudge seperti itu. Tapi orang-orang yang bilang seperti itu tuh, mereka itu nggak pernah pakai masker dan nggak pernah prokes gitu. Jadi please buat kalian dimanapun, siapapun, kalau misalkan ada teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian yang kena COVID, itu please banget jangan dijauhi. Walaupun harus jaga jarak, harus isoman, tapi tetap jangan dijauhi, apalagi diasingkan. COVID itu bukan aib yang harus kayak dihujat, terus diasingkan, terus kayak dijelek-jelek, dimaki-maki.
seakan-akan si orang yang kena COVID ini bawa-bawa aib yang merusak nama citra desa atau apa gitu. Please, buat kalian jangan sekali-kali seperti itu ya. Kita tuh sama manusia harus bisa memanusiakan. Jadi jangan ada kayak hati, kayak wujud manusia tapi hati binatang gitu. Kalau ada siapapun yang kena positif COVID itu, harus kalian support, kalian semangati. Kalau kalian nggak bisa ngasih suplemen, obat, atau asupan nutrisi buat yang kena COVID, minimal semangati mereka, support mereka supaya mereka nggak stres menjalani isoman gitu. Jadi itu yang aku alamin satu kali itu di tahun 2021 itu, bukan pas aku COVID, dan pas orang tua aku COVID itu bener-bener aku dijauhin sama semua orang, bahkan semua orang, padahal aku tuh nggak kena. Cuman ada beberapa orang gitu, tetangga aku yang baik, yang ngerangkul gitu. Kalau misalkan udahlah jangan stres, ada sebagian lagi yang emang bener-bener ngejauhin, dan itu bener-bener aku inget banget. Aku nggak dendam sama sekali ya, tapi aku bakalan terus ingat tindakan mereka ke keluarga aku gitu. Nah, makanya pada saat 2022 ini aku kena positif COVID, aku benar-benar menjauhkan diri sendiri aku. Daripada aku dijauhin dan diasingkan lagi, jadi aku menarik diri aku sendiri sebelum 14 hari gitu. Jadi supaya agar mereka itu nggak menjudge aku, aku nggak ngedenger omongan-omongan gitu ya, omongan tetangga atau siapapun itu, kan pasti aku lagi hamil, aku gampang stres, gampang nerima omongan orang gitu pada saat hamil. Jadi aku lebih baik menarik diri aku, nggak keluar sama sekali selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari baru aku bisa keluar dengan bebas gitu ya. Itu ada 1-2 yang nanya, udah sembuh gitu ya, aku jawab ya udah sembuh, udah negatif gitu. Itu tadi cerita aku pada saat merasakan terkena COVID pada saat hamil. Dan rasanya pada awal-awal tuh gejalanya masih sesak ya, agak sesak, tapi nggak terlalu parah juga, jadi nggak harus dirawat, jadi cukup isoman aja. Pas setelah COVID ini, aku kan kontrol ke dokter kandungan aku ya. Aku cerita sama dokter kandungan aku, dok, kemarin sekitar 2 minggu yang lalu aku kena COVID, dan aku udah konsul ke dokter, aku minum yang dokter sarankan, dan aku tanya efek dari si COVID ini berpengaruh gak pada janin. Ternyata tidak, jadi gak terlalu berpengaruh ke janinnya, cuman emang kalau ibunya stres, kalau ibunya kehabisan napas ya itu berpengaruh sama janinnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bayi aku udah umur 4 bulan, alhamdulillah sehat gitu ya. Dan doakan, aku minta doa sama kalian gitu buat aku dan bayi aku supaya terus sehat gitu, nggak kena lagi yang namanya COVID gitu. Meskipun sekarang masih ada ya COVID-nya gitu, mudah-mudahan dijauhin gitu. Nah, aku doain juga kalian semua supaya dijauhin dari penyakit ini. Kalaupun ada yang positif, tetap semangat, jangan putus asa. COVID itu bukan aib gitu. COVID itu bukan hal yang harus benar-benar ditakutkan gitu. Harus takut ya, harus takut kena ya, tapi jangan terlalu ditakutkan banget. Optimis, pasti bisa sembuh semuanya juga ya. Buktinya aku sendiri kan bisa sembuh gitu. Apalagi posisi aku pada saat itu lagi hamil, dan alhamdulillah aku dan janin aku survive, bisa negatif dari COVID ini. Dan ini tuh jadi pengalaman aku banget. Jadi aku bisa cerita ke anak aku nanti kalau dia udah gede. Kalau semasa hamil dia itu aku ngalamin pendarahan, aku ngalamin mual muntah, aku ngalamin kena COVID gitu. Jadi aku bisa ceritain semuanya ke anak aku, buat dia jadi pelajaran dan perjuangan ibunya tuh seperti apa ketika hamil dia gitu. Karena jujur aja setiap momen dari kehamilan tuh aku dokumentasikan dan abadikan gitu. Jadi supaya anak aku kelak bisa ngelihat aku gitu. Nanti juga aku bakal share perkembangan bayi aku dari mulai usia baru lahir sampai 4 bulan sekarang gitu. Next time aku pasti berbagi video itu buat kalian. Guys, gitu dulu ya cerita aku. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kalian dan jadi pemahaman buat kalian kalau kalian lagi terkena COVID pada saat hamil. Jangan pesimis, jangan stres. Yakin kok bisa sembuh gitu, nggak separah itu ya. Kalian juga yang misalkan ada temannya atau tetangganya yang kena COVID, please jangan dijauhin, jangan diasingkan gitu, jangan dimaki, jangan dihujat, karena mereka nggak ada yang mau kena COVID gitu. Jadi please saling tetap memanusiakan ya. Segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan jadi bahan pelajaran pemahaman buat kalian. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe dan like channel aku supaya aku bisa berbagi video terus buat kalian. Oke, bye.